Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Rasa syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita sekalian. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat keimanan, sehingga kita pada Jumat yang penuh berkah ini bisa hadir memenuhi undangan Allah Ta'ala untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita ayunkan dan niatan yang telah kita tata dalam hati akan dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal soleh kita. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, penutup risalah kenabian, penyempurna syariat keislaman, yang mudah-mudahan kita istiqomah untuk mengikuti jejak langkah perjuangan beliau sehingga kelak kita akan dikumpulkan bersama beliau di yaumul akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Salah satu bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita hambanya adalah bahwa setiap kita hambanya ini melakukan perbuatan salah dan dosa, Allah akan membuka dengan lapang pintu ampunan dan maghfirahnya. Oleh karena itu, salah satu dari sekian Asmaul Husna yang beliau perkenalkan adalah Al-Ghafur. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberikan ampunan kepada hamba-hambanya yang mau bertaubat, yang mau sadar, ingat diri, dan kembali kepada ampunannya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Sebagai manusia, siapapun orangnya, tentu tidak akan bisa lepas dari yang namanya salah dan dosa. Siapapun dia selagi namanya masih manusia. Karena manusia di dalam menelusuri jalan raya hidup dan kehidupan ini akan melakukan perbuatan-perbuatan khilaf, perbuatan-perbuatan salah, perbuatan-perbuatan dosa. Apakah itu sengaja atau tidak, apakah itu besar, apakah itu kecil. Maka Rasulullah menyatakan kullu bani adama khata'un. Setiap manusia pasti akan berbuat salah dan dosa. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang bukanlah orang yang tidak pernah salah, tetapi orang yang baik, kata Rasulullah, adalah at-tawwabun, yakni mereka-mereka yang ketika ia terkhilaf, melakukan perbuatan salah dan dosa, dalam waktu yang relatif singkat ia segera sadar, ingat diri, dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang beruntung adalah orang yang menyadari kesalahannya dan ia senantiasa mengiringi perbuatan kesalahan itu dengan taubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah.
Oleh karena itu, marilah di dalam keseharian kita ini, kita selalu tidak pernah melepaskan diri kita dari taubat, sebagaimana kita tidak bisa lepas dari salah dan dosa itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang Maha Ghafur, yang Maha Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang hamba-hambanya, wahai hambaku, lau amiltukum khataya, kalau andai kata engkau melakukan perbuatan salah dan dosa, hatta mala'atis sama, sampai engkau penuhi langit dan bumi ini dengan dosa-dosamu, summa nadimtum, tapi kemudian engkau sadar, bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka fataballahu alaikum, Allah akan mengampuni dosa kamu sekalian. Bukankah ini berita gembira? Bukankah ini tabsyirah, busra bagi kita untuk segera menyambut apa yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala berupa ampunannya ini. Sehingga dengan demikian kita nanti berharap kelak ketika kita kembali menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan bersih dari dosa dan kesalahan. Oleh karena itu, marilah dalam keseharian kita ini kita memperbanyak membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah. Istighfar itu banyak sekali macam dan ragamnya. Bisa kita baca istighfar yang dibaca oleh Nabi Adam alaihissalam ketika beliau terbujuk oleh godaan iblis, melanggar larangan Allah, memakan buah larangan itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada Adam, maka bertobatlah Adam dengan kalimat Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bisa kita baca kalimat ini sebagai kalimat taubat kita kepada Allah. Rabbana, wahai Allah, ya Tuhan kami, dhalamna anfusana, aku telah mendalimi diriku sendiri ya Allah. Wa in lam taghfir lana, jikalau engkau tidak mengampuni kami ya Allah, jikalau engkau tidak mengampuni hambamu ini ya Allah. Wa tarhamna, dan engkau tidak mengasihi hambamu ini ya Allah, lanakunanna minal khasirin, maka niscaya kami akan menjadi orang yang merugi. Bisa kita baca itu. Atau kita baca istighfarnya Nabi Yunus yang diceritakan dalam Al-Quran ketika itu Nabi Yunus dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam perut ikan. Di dalam perut ikan itulah Nabi Yunus mengucapkan kalimat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu juga kalimat taubat. Atau kita baca kalimat taubat yang paling istimewa yang diajarkan oleh Nabi kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian dikenal dengan Sayyidul Istighfar. Ini istighfar yang paling istimewa. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini yang disebut dengan istighfar pamungkas atau Sayyidul Istighfar. Ini kita baca dalam setiap hari kita. Sehingga dengan demikian kita akan bisa menggempur godaan setan itu. Sehingga dengan demikian kita akan bisa membersihkan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Ta'ala telah membuka lapang-lapang ampunan dan magfirahnya. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah sekali lagi di dalam menelusuri jalan raya hidup dan kehidupan ini, di samping kita berhati-hati jangan sampai kita itu berbuat dosa. Kalaupun kemudian kita tersilap, terkhilaf, tersalah melakukan perbuatan dosa, mari segera kita iringi dengan istighfar ini. Karena istighfar inilah yang akan bisa membersihkan dosa-dosa kita kepada Allah, sehingga nanti kita akan kembali dalam hati yang suci dengan jiwa yang bersih. Dan itulah saat-saat yang paling indah ketika kita kembali menghadap Allah Ta'ala dengan ampunannya, dengan magfirahnya, sehingga dengan demikian kita berhak mengibarkan bendera bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah Ta'ala di dalam hidup dan kehidupan ini, agar terhindar dari perbuatan dosa-dosa, apalagi dosa-dosa besar atau al-kabair.
sehingga dengan demikian kita akan terselamatkan. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fakultus tagfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa alaikum midrara. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbikfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam as-sayyidas sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadaili wal karamat. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Wa qad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Fa ya ayyuhal hadirun i'lamu anallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rida an arba'ati khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaqiyatis sahabati Rasulillahi ajmain wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih man fi salahi salahul muslimin. Allahumma akhlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin. Allahumma aktub salamata alaina wa ala ibadillahi sholihin. Allahumma rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan